Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua baik-baik saja dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hedi Rahman. Saya adalah orang yang akan menemani dan membantu kalian belajar sejarah. Untuk materi pokok awal yang akan kita pelajari adalah mengenal ruang lingkup sejarah. Adapun tujuan pembelajarannya adalah diharapkan setelah mempelajari ruang lingkup sejarah, kalian mampu menjelaskan definisi sejarah baik secara etimologis dan terminologis. Selanjutnya, kalian mampu menganalisis konsep berpikir sejarah secara diakronis maupun sinkronis. Dan yang terakhir, kalian mampu menganalisis konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Adapun metode pembelajaran yang akan kita gunakan adalah virtual learning, di mana selama proses pembelajaran nantinya kita lakukan secara virtual dengan memanfaatkan fasilitas internet. Hal ini dilakukan sebagai bentuk nasionalisme kita dalam membantu pemerintah Indonesia untuk memutus mata rantai virus COVID-19 yang sekarang ini ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi penyakit. Kembali pada pembelajaran kita dalam materi pokok ruang lingkup sejarah, kita terlebih dahulu sama-sama mengkaji pengertian atau definisi sejarah. Kata sejarah memiliki pengertian yang luas yang dapat dijelaskan secara etimologis dan terminologis. Secara etimologis, kata sejarah berasal dari bahasa Arab syajaratun yang artinya pohon. Sebagai simbol kehidupan, pohon dari akar hingga daunnya saling berkaitan. Seperti pohon, sejarah pada setiap peristiwanya berkaitan dan mempengaruhi masa yang akan datang. Definisi ini juga merujuk pada silsilah, terutama silsilah raja atau dinasti pada masa lalu. Untuk memberikan pemahaman yang lebih lanjut, mari kita saksikan gambar ini sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh gambar silsilah kerajaan Goa, yang dimana pada awal mula berdirinya kerajaan Goa dimulai dari munculnya Tumanurung Baenea. Dalam konsep animisme dan legenda orang Goa, ia dikatakan seorang putri yang turun dari kayangan, yang kemudian memerintah kerajaan Goa pada tahun 1320 sampai dengan 1345. Dalam memerintah kerajaan Goa, ia didampingi oleh Kareng Bajo yang diduga berasal dari kerajaan Bantaeng. Dari hasil pernikahannya tersebut, muncullah keturunan-keturunan Raja Goa yang selanjutnya membentuk silsilah raja-raja kerajaan Goa. Nah, gambar silsilah raja-raja Goa jika kita putar 180 derajat dan diperhatikan dengan seksama, maka gambar silsilah tersebut menyerupai sebuah pohon besar. Oleh karena itu, mengapa sejarah kemudian diidentikan dengan gambar sebuah pohon? Karena baik sejarah dan pohon sama-sama berkembang dari tingkat sederhana ke tingkat yang lebih kompleks. Nah, itu tadi penjelasan sejarah secara etimologis atau bahasa. Sekarang, kita akan membahas sejarah secara terminologis atau istilah. Secara terminologis, para sejarawan juga mempunyai pendapat masing-masing mengenai definisi sejarah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah Herodotus. Ia adalah seorang sejarawan Yunani kuno yang hidup pada tahun 484 sampai dengan 425 sebelum Masehi.
Herodotus yang dikenal sebagai bapak sejarah dunia atau the father of history ini mendefinisikan sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak melingkar, yang tinggi dan rendahnya lingkaran tersebut disebabkan oleh keadaan manusia itu sendiri. Nah, maksud dari Herodotus ini adalah bahwa semua pola dalam gerak sejarah akan berulang terus dan sama, yaitu muncul, berkembang, dan hancur. Kendati demikian, walaupun semua pola dalam gerak sejarah sama, namun semua proses dalam gerak sejarah tersebut akan berjalan berbeda. Nah, untuk memberikan pemahaman lebih lanjut, perhatikan gambar ini sebagai berikut. Ini adalah gambar siklus perjalanan hidup manusia, di mana setiap manusia mempunyai pola perjalanan hidup yang sama, yaitu lahir, berkembang, dan kemudian mati. Baik saya maupun kalian mempunyai pola perjalanan hidup yang sama, namun hanya polanya saja yang sama. Sedangkan proses perjalanan hidup yang dialami dan dilakukan setiap manusia akan berbeda. Bagaimana dan di mana saya lahir, bagaimana perjalanan hidup saya ketika dewasa, bagaimana dan di mana saya akan mati, akan berbeda dengan tiap-tiap manusia lainnya. Nah, sama dengan siklus perjalanan hidup manusia, peristiwa-peristiwa sejarah pun demikian. Oleh sebab itu, sejarah mempunyai sifat yang unik. Karena walaupun punya pola yang sama, namun pengalaman setiap peristiwa akan berbeda dengan peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya. Tokoh yang kedua adalah Ibnu Khaldun. Ia adalah seorang sejarawan muslim yang berasal dari Tunisia, yang hidup pada tahun 1332 sampai dengan 1406 Masehi. Beliau mendefinisikan sejarah sebagai catatan tentang manusia dan peradabannya, dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab akibatnya. Ya, sejarah adalah catatan tentang manusia. Mengapa demikian? Karena manusia menjadi penggerak sejarah. Peranannya dalam peristiwa sejarah layaknya pemeran utama dalam drama. Dengan kata lain, sejarah adalah sejarahnya manusia. Oleh karena itu, manusia menjadi pencipta, pelaku, penutur, dan sekaligus sumber sejarah. Tokoh yang ketiga adalah Sartono Kartodirjo. Ia adalah seorang sejarawan yang berasal dari Indonesia yang hidup pada tahun 1921 sampai dengan 2007. Beliau menyatakan sejarah pada hakikatnya dibatasi oleh dua hal, yaitu sejarah dalam arti objektif dan sejarah dalam arti subjektif. Sejarah dalam arti subjektif adalah suatu bangunan yang disusun penulis sebagai suatu uraian atau cerita. Adapun sejarah dalam arti objektif adalah proses sejarah dalam aktualisasinya merujuk pada kejadian atau peristiwa itu sendiri. Nah, berdasarkan pernyataan-pernyataan yang dikemukakan sejarawan, dapat disimpulkan bahwa sejarah adalah rekonstruksi peristiwa masa lalu yang benar-benar terjadi dan berisi segala kegiatan manusia. Rekonstruksi tersebut dibuat oleh sejarawan dari hasil kesimpulan berdasarkan data-data yang telah teruji. Nah, itu tadi penjelasan sejarah secara etimologis maupun terminologis. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas konsep berpikir sejarah secara diakronis maupun sinkronis. Cukup sekian, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.